Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata Official. Di sini, kami menyajikan cerita penuh hikmah dari kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah seru lainnya. Hari ini, kita akan menyimak kisah cinta terlarang penuh konflik dan emosi. Pada tahun 2018, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, terjadi sebuah kisah yang membuat heboh lingkungan sekitarnya. Hendra, seorang pria muda berusia 28 tahun, dikenal sebagai sopir pribadi yang tampan dan berbakat. Ia bekerja untuk keluarga kaya yang memiliki perusahaan ekspor besar. Tidak hanya tampan, Hendra juga dikenal sopan dan sangat profesional dalam pekerjaannya. Namun, di balik wajah tenangnya, ada daya tarik yang sulit diabaikan oleh siapapun yang bertemu dengannya. Ibu bosnya, Maya, adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang memimpin perusahaan keluarganya setelah sang suami wafat. Maya adalah gambaran sempurna wanita modern, cantik, cerdas, dan penuh percaya diri. Namun, di balik sosoknya yang kuat, ia menyimpan kesepian mendalam. Kehidupan sebagai single parent sekaligus pebisnis sukses membuatnya jarang menemukan waktu untuk dirinya sendiri. Dunia yang ia tinggali penuh tekanan, dan ia seringkali merasa lelah dengan rutinitas tanpa akhir. Suatu hari, perjalanan bisnis ke Surabaya menjadi titik awal dari perubahan besar. Maya membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya untuk mengantarnya ke kota tersebut, dan Hendra adalah pilihan yang tepat. Pagi itu, Maya mengenakan gaun elegan berwarna biru gelap yang memancarkan wibawanya. Hendra, seperti biasa, sudah menyiapkan mobil dengan rapi, bahkan menyediakan botol air mineral dan makanan ringan untuk perjalanan panjang. Di sepanjang jalan, obrolan ringan berubah menjadi diskusi mendalam tentang kehidupan. Maya terkejut dengan kecerdasan Hendra. Dia bukan hanya sopir biasa. Pemuda itu memiliki wawasan luas dan pendapat yang tajam. Maya merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seperti menemukan seseorang yang bisa diajak berbagi tanpa rasa canggung. Namun, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman mulai tumbuh. Ketika Hendra tanpa sengaja menyentuh tangan Maya saat memberinya botol air, ada momen sunyi yang menegangkan. Maya cepat-cepat menarik tangannya, tetapi jantungnya berdebar keras. Hendra, meski terlihat tenang, juga merasakan hal yang sama. Sebuah ketegangan halus mulai mengisi udara di antara mereka. Sepanjang perjalanan, Hendra terus menjaga profesionalismenya, tetapi Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketika mereka tiba di Surabaya dan menginap di hotel yang sama untuk urusan pekerjaan, Maya mulai mempertanyakan perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Ia mencoba menyangkalnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit untuk mengabaikan pesona Hendra. Dalam hati kecilnya, Maya tahu bahwa ia sedang berjalan di tepi jurang. Tetapi kehidupan yang ia jalani selama ini terlalu dingin dan sepi. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah mungkin ada kehangatan dalam hidupnya, meski berasal dari sosok yang tidak seharusnya? Setelah menyelesaikan urusan pekerjaan di Surabaya, Maya memutuskan untuk mengajak Hendra makan malam sebagai bentuk terima kasih atas dedikasinya. Restoran pilihan mereka adalah tempat kecil dengan suasana tenang di tepi kota. Hendra awalnya enggan menerima ajakan itu, merasa hal tersebut bisa melampaui batas antara atasan dan karyawan. Namun, Maya meyakinkannya bahwa itu hanya makan malam biasa. Malam itu, Maya terlihat lebih santai dari biasanya. Ia mengenakan pakaian kasual yang membuatnya terlihat lebih muda, sementara Hendra tetap dengan seragam sopirnya. Obrolan ringan kembali mengalir, tetapi kali ini suasananya berbeda. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai, kehidupan keluarga, hingga masa lalu yang sulit. Di tengah percakapan itu, Maya tak dapat menyembunyikan kekagumannya pada ketenangan dan kecerdasan Hendra. "Apa kamu pernah berpikir untuk melakukan sesuatu selain menjadi sopir?" tanya Maya, menatap Hendra dengan penuh rasa ingin tahu.
Hendra tersenyum tipis. Tentu saja, Bu. Tapi hidup kadang membawa kita ke jalan yang berbeda dari rencana. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang. Jawaban itu membuat Maya semakin tertarik. Ia tidak pernah bertemu dengan seseorang seperti Hendra, yang meskipun sederhana, memiliki pandangan hidup yang dalam. Namun, di balik kekagumannya, Maya mulai merasakan perasaan yang membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang ia tahu seharusnya tidak terjadi, tetapi hatinya tak mampu mengabaikan. Usai makan malam, mereka kembali ke hotel. Dalam perjalanan, hujan turun dengan deras, menambah keheningan di dalam mobil. Maya melirik Hendra yang tetap fokus menyetir meskipun jalanan licin. Ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang membuat Maya merasa nyaman sekaligus canggung. Ketika mereka sampai di hotel, Maya dengan ragu mengucapkan terima kasih. Namun, malam itu menjadi titik di mana batas mulai kabur. Maya tidak bisa tidur. Ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia rasakan ini hanya kekaguman semata atau sesuatu yang lebih dalam? Ia mencoba menepis perasaan itu, tetapi ingatan tentang senyum Hendra terus menghantuinya. Sementara itu, Hendra juga tidak bisa memejamkan mata. Ia sadar bahwa Maya adalah seorang wanita yang luar biasa, tetapi status dan perbedaan antara mereka membuatnya merasa tidak pantas. Namun, hati kecilnya berkata lain. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah jatuh dalam pesona Maya, meskipun ia tahu itu salah. Keesokan harinya, Maya mencoba bersikap seperti biasa, tetapi Hendra bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika mereka bersiap untuk perjalanan pulang, Maya secara spontan menawarkan agar mereka mampir ke sebuah tempat wisata di perjalanan. Kamu pasti jarang punya waktu untuk santai, kan? Aku ingin membalas kerja kerasmu, katanya dengan senyum yang terasa lebih hangat dari biasanya. Hendra ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka berhenti di sebuah air terjun yang sepi pengunjung. Maya terlihat begitu menikmati suasana alam, sementara Hendra tetap menjaga jarak, mencoba menahan perasaan yang mulai tumbuh. Namun, ketika Maya terpleset saat berjalan di atas batu licin, Hendra dengan refleks menangkapnya. Untuk sesaat, mereka saling menatap dalam diam. Tatapan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Maya dengan cepat melepaskan diri, tetapi wajahnya memerah. Hendra merasa bersalah, tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia ingin melindungi wanita itu, meskipun hanya sebatas mimpi. Di sepanjang perjalanan pulang, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Maya merasa jantungnya terus berdegup kencang setiap kali Hendra menoleh padanya. Sementara itu, Hendra berusaha fokus pada jalan, meskipun pikirannya dipenuhi oleh bayangan Maya. Keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan tidak seharusnya terjadi. Namun, perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan, seperti arus deras yang siap menyeret mereka ke dalam sesuatu yang tidak terduga. Hari-hari setelah perjalanan ke Surabaya berubah menjadi semakin rumit bagi Maya dan Hendra. Mereka kembali ke rutinitas masing-masing, tetapi keheningan di antara mereka kini dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Maya terus mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan, tetapi setiap kali Hendra muncul di dekatnya, perasaannya bergejolak. Sementara itu, Hendra merasa terjebak di antara rasa hormatnya kepada Maya dan gejolak emosinya yang semakin sulit ia kendalikan. Semuanya mencapai puncaknya pada sebuah malam di akhir pekan, ketika Maya mengundang seluruh karyawan rumahnya untuk makan malam santai di halaman belakang rumahnya yang luas. Hendra datang seperti biasa, mengenakan kemeja rapi dan tetap menjaga profesionalismenya. Namun, sepanjang malam, tatapan Maya seringkali tertuju pada Hendra, membuatnya semakin gelisah. Ketika acara selesai, Hendra diminta Maya untuk membantu memindahkan beberapa barang ke ruang tamu. Saat mereka hanya berdua di ruangan itu, Maya akhirnya membuka percakapan yang sudah lama ia pendam. "Hendra," kata Maya dengan suara yang bergetar. "Aku tahu ini salah,
Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Apa kamu merasakan hal yang sama? Hendra terdiam. Suasana menjadi begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Akhirnya, dengan suara rendah, ia menjawab, "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi saya tidak bisa membohongi diri sendiri." Pengakuan itu membawa mereka ke dalam jurang perasaan yang selama ini mereka hindari. Maya, untuk pertama kalinya, merasakan dorongan untuk melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini berbahaya. Tidak hanya untuk reputasinya, tetapi juga untuk Hendra. Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang mereka. Maya dan Hendra mulai sering bertemu secara diam-diam. Mereka bertukar pesan dengan hati-hati, memilih tempat-tempat terpencil untuk berbicara, dan memastikan tidak ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa hubungan ini tidak mungkin berlangsung lama tanpa konsekuensi. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu tetangga Maya mulai mencurigai kedekatan mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di lingkungan sekitar. Maya mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak, sementara Hendra semakin dihantui rasa bersalah. Ia tahu bahwa posisinya sebagai karyawan membuatnya rentan terhadap segala kemungkinan buruk. Semua mencapai klimaks ketika Maya mendapati dirinya hamil. Kabar itu membuatnya terpukul sekaligus bingung. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kabar ini akan menghancurkan segalanya. Ketika Maya memberitahu Hendra tentang kehamilannya, wajah Hendra berubah pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan bahagia dan panik bercampur menjadi satu. "Bu, saya akan bertanggung jawab," kata Hendra dengan suara tegas. Meskipun ia tahu bahwa tanggung jawab itu akan membawa mereka ke dalam badai besar. Maya tahu bahwa keputusan harus segera diambil. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rahasia. Namun, ia juga tidak ingin menghancurkan hidup Hendra. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya dan mengungkapkan semuanya, termasuk tentang Hendra. Malam itu, Maya duduk bersama keluarganya di ruang tamu. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Respon keluarganya penuh amarah dan kekecewaan. Mereka merasa malu, tetapi di saat yang sama, mereka tidak ingin Maya hidup dalam penderitaan. Keputusan akhirnya jatuh kepada Maya untuk menentukan masa depannya sendiri. Maya dan Hendra memutuskan untuk meninggalkan kota kecil itu dan memulai hidup baru di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, tetapi mereka percaya bahwa cinta yang tulus akan memberikan kekuatan untuk menghadapi segalanya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan dalam hidup selalu membawa konsekuensi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Cinta dan godaan bisa datang tanpa diduga, tetapi kebijaksanaan dan tanggung jawab adalah kunci untuk menghadapi segalanya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Kami ingin tahu pendapat kalian tentang cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.